Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton dan menyaksikan perdebatan antara Juma dan Pambom teman-teman sekalian di room atau TikTok netral yang dimoderatorin oleh Superboy, di mana teman-teman sekalian itu sangat adil ya, dan wow, luar biasa ya. Dan teman-teman sekalian banyak sekali beredar bahwa di situ kalah Pambom ya. Betul, secara poin dan pelanggaran sesuai dengan aturan yang disepakati gitu ya di Superboy gitu ya, karena memang nggak biasa gitu ya. Bahkan Juma juga pun mendapat juga sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah poin di situ, disitulah Pambomnya kalah teman-teman sekalian. Tetapi secara data, argumentasi, dan menjawab pertanyaan, itu kita bisa nilai sendiri. Teman-teman bisa nonton. Pambom itu menjawab pertanyaan daripada si Juma. Justru Juma yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Pambom. Di mana teman-teman sekalian bahwa kenapa kemudian kitab Yahudi yaitu Kejadian sampai kitab Maleakhi itu ada di dalam Alkitab kita. Karena perjanjian baru mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu itu tidak bisa terlepas daripada kitab perjanjian lama. Karena itu satu deretan yang tidak bisa diputus, satu benang merah. Karena Yesus Kristus itu adalah penggenapan daripada segala yang tertulis dalam hukum Taurat kitab para nabi ya, dan hukum Taurat. Itu sebabnya memang tidak bisa dilepas Juma. Ya, nah teman-teman sekalian, ini Pambom akan menjawab hal itu kawan-kawan. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak perdebatan mereka sampai selesai berikut ini. Ayat 100 ya, ayat yang ke Mazmur 147 sorry ya. Nah ini ayat yang ke-17 dan selanjutnya, perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda, Petrus orang Yehuda. Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benjamin ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum Taurat orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf. Kenapa tulah ini berubah? Dari 10 menjadi 5 dan salah lagi. Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa, pertanyaan saya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan
Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan. Punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri. Membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Itu bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam. Bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa, agar jangan menambah, jangan mengurangi. Hukum Taurat, jangan ditambah. Jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom-Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Hah? Dari suku mana Pak Bom-Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom-Bom. Bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf. Ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku. Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 ya ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi itu ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah ini. Ya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi semua nabi, rasul dari Yahudi. Bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku. Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri. Loh, saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kepala Anda. Kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam QS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7, ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat. Ya. Di sini tertulis apa? Nih,
kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan saya. Untuk Musa, pada laut-laut Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami, Allah minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu. Sebagai pelajaran, pertanyaan saya buat Anda. Karena waktu sedikit. Di mana laut-laut tuh, mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat, tertulis berapa banyak itu, segala sesuatu. Berapa batu yang dibawa dari Musa, bawa ke negeri yang ditujukan. Kau jelaskan saya dulu nih, kitab ini. Ya. Kalau Anda tadi bilang saya mempremi, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi.